pertama, praktikan diwajibkan menggunakan APD yang lengkap. APD yang lengkap atau alat pelindung diri diantaranya harus menggunakan jas laboratorium, handscoon, dan masker. Alat-alat yang digunakan dalam laboratorium mikrobiologi. Autoclave. Autoclave digunakan untuk mensterilkan alat dan bahan yang akan digunakan. Jarum OC. Jarum OC digunakan untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikroba ke media yang akan digunakan. Inkubator. Inkubator merupakan tempat menyimpan hasil penanaman mikroba. Magnetic stirrer. Magnetic stirrer digunakan untuk mehomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Timbangan analitik. Timbangan analitik digunakan untuk menimbang bahan yang akan digunakan dalam praktikum dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Vortex. Vortex digunakan untuk mengaduk senyawa kimia yang ada di dalam tabung reaksi. Erlenmeyer. Erlenmeyer digunakan untuk menampung larutan, bahan, atau cairan dalam jumlah yang besar. Tabung reaksi. Tabung reaksi merupakan wadah untuk mereaksikan 2 atau lebih larutan kimia. Cawan Petri. Cawan Petri merupakan wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media. Aluminium foil. Aluminium foil digunakan sebagai penutup Erlenmeyer atau tabung reaksi. Jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Koloni counter. Koloni counter digunakan untuk menghitung jumlah koloni mikroba. Mikropipet. Mikropipet digunakan untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 mikroliter. Tip atau ujung mikropipet. Tip atau ujung mikropipet digunakan sebagai tempat untuk cairan dengan ukuran 1 mikroliter sampai 20 mikroliter. Pinset. Pinset digunakan untuk mengambil benda dengan menjepit, misalnya saat memindahkan cakram antibiotik. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi digunakan sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi agar posisi tabung tetap tegak. Bunsen. Bunsen digunakan untuk memanaskan medium, mensterilkan jarum inokulasi, dan alat-alat yang terbuat dari platina dan nikrom seperti jarum platina dan jarum OC. Selanjutnya, cara menggunakan laminar airflow. Menyemprot dan membersihkan meja dalam laminar airflow menggunakan alkohol 70%, serta membersihkan area kerja dan alat-alat yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Colokkan steker ke stop kontak. Kemudian, menyalakan lampu UV minimal selama 30 menit sebelum menggunakan laminar airflow. Setelah selesai menggunakan laminar airflow, matikan blower dan lampu, kemudian matikan lampu UV, dan mematikan laminar airflow. Setelah itu, mencabut steker dari stop kontak. Cara menggunakan vortex. Vortex digunakan untuk menghomogenkan larutan di dalam tabung reaksi. Setelah menyiapkan larutan yang akan dihomogenkan, colokkan steker ke dalam stop kontak. Setelah itu, tekan tombol on pada vortex dan atur kecepatannya. Selanjutnya, menunggu larutan hingga homogen. Setelah homogen, turunkan kecepatan hingga 0 dan matikan vortex. Selanjutnya, mencabut steker dari stop kontak. Cara menggunakan inkubator. Yang pertama, mencolokkan steker ke dalam stop kontak, lalu menekan tombol power dan mengatur suhu
yang dibutuhkan untuk menyimpan penanaman mikroba. Setelah suhu yang diinginkan tercapai, inkubator akan menyesuaikan settingan suhu secara otomatis setelah beberapa menit. Kemudian, masukkan cawan Petri ke dalam inkubator. Untuk mematikannya, keluarkan cawan Petri dari dalam inkubator, kemudian tekan tombol off dan cabut steker dari stop kontak. Cara menggunakan colony counter. Yang pertama, yaitu mencolokkan steker ke dalam stop kontak. Lalu, menekan tombol di sebelah kiri belakang sampai lampu colony counter menyala dan stabil. Kemudian, meletakkan cawan Petri dengan posisi terbalik, tekan tombol set agar angka pada display menunjukkan angka 0, kemudian menghitung jumlah koloni mikroba dengan menekan koloni yang terlihat dengan menggunakan pen yang sudah disediakan. Jumlah mikroba akan tertera pada display. Setelah selesai menggunakan colony counter, tekan kembali tombol set agar angka pada display menunjukkan angka 0, lalu mematikan tombol power dan mencabut steker dari stop kontak. Cara untuk mensterilisasi alat laboratorium. Yang pertama, membersihkan meja menggunakan alkohol 70% dan mengelapnya menggunakan kain lap atau tisu. Selanjutnya, menyiapkan alat-alat yang akan disterilisasi, seperti jarum ose, gelas beker, tabung reaksi, kaca arloji, cawan Petri, batang pengaduk, tabung Durham, dan tip atau ujung mikropipet. Setiap alat-alat tersebut disemprot menggunakan alkohol, kemudian dilap. Untuk tabung reaksi, setelah disemprot dan dilap menggunakan tisu, bibir tabung reaksi disumbat menggunakan kapas yang sudah disterilisasi. Kemudian ditutup dengan aluminium foil. Dan dilapisi dengan kertas buram. Selanjutnya, alat-alat yang tersisa cukup dilapisi dengan kertas buram. Kemudian, direkatkan menggunakan solatip dan disiapkan untuk sterilisasi di dalam autoclave. Untuk menggunakan autoclave, yang pertama, menyiapkan alat-alat yang akan disterilkan yang sudah dibungkus dengan kertas buram. Selanjutnya, membuka autoclave dengan membuka kunci di bagian kanan, kemudian putar tuas sampai dirasa sudah bisa dibuka. Selanjutnya, buka autoclave dan melihat apakah air di dalam sudah cukup atau belum dengan mengangkat alas yang ada di dalam. Jika belum, maka tambahkan air sampai batas yang sudah ditentukan.
Selanjutnya, masukkan bungkusan alat dan susun satu persatu. Pastikan posisi susunan tidak akan terjatuh. Setelah semua disusun di dalam, gunakan sabun atau vaselin di sekitar bibir autoklaf untuk memastikan bahwa tidak ada udara yang keluar dan memudahkan saat membuka tutup autoklaf. Tutup pintu dan putar kembali tuas untuk mengencangkan kunci kembali pintu. Selanjutnya, colokkan kabel ke saklar untuk menghidupkan autoklaf. Atur suhu menjadi 121 derajat Celcius dengan tekanan tidak lebih dari 2 atm.